Cahaya bulan dan bintang menerangi sebuah kastil besar di tengah hutan yang dikelilingi pepohonan. Atapnya yang kebiruan berpadu dengan langit malam kastil itu milik keluarga emir dari Kekaisaran Osirian. Di suatu titik di masa depan yang dekat di kastil yang sama, di sebuah aula besar dan mewah, dengan sebuah lampu gantung emas di tengahnya, beberapa orang tampak menikmati sebuah acara. Namun, mereka terhenti oleh suara keras tongkat yang menghantam lantai menarik perhatian semua orang. Kemudian, masuklah pengumuman tentang pangeran dari Kekaisaran Osirian yang merupakan pewaris kedua tahta. Dengan demikian, seorang pemuda melangkah melewati tirai dengan senyuman tenang. Namanya adalah Pangeran Kyle Amur. Saat ia berjalan, para bangsawan membungkuk, semuanya menunjukkan rasa hormat kepada pemuda itu. Pangeran tiba-tiba berbalik mengulurkan tangannya kepada seseorang di belakang tirai. Sebuah pikiran muncul. Di benak orang, di belakang tirai itu, ide bahwa dia tidak pernah membayangkan semua ini. Bahwa pada akhirnya, di depan semua bangsawan ini, dia akan menjadi satu-satunya yang berdiri di samping pria ini. Sebuah tangan pucat. Perlahan dan malu-malu muncul melalui tirai. Pangeran kemudian menggenggam pergelangan tangannya dan menariknya dekat dengannya, sehingga memperlihatkan seorang gadis dengan rambut merah panjang dan gaun yang indah. Wajahnya menunjukkan kejutan atas gerakan mendadak itu. Sementara pangeran hanya tersenyum padanya, gadis itu berpikir bahwa beberapa waktu lalu dia tidak akan pernah mengharapkan ini. Bahwa tidak ada dari apa yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Adegan hanya terfokus pada mereka berdua. Dia di sebelah kiri, teguh dan percaya diri menunjukkan kemewahan yang diharapkan dari seseorang dari keluarga kerajaan. Dia di sebelah kanan tertutup dan dengan mata tertutup namun memancarkan kecantikan yang menakjubkan. Di latar belakang berbagai suara mulai muncul kembali di antara kerumunan bangsawan, mempertanyakan apakah gadis itu benar-benar siapa yang mereka kira seorang wanita muda bernama Tara Elias. Mereka tampaknya sangat terkejut dengan penampilannya, melihat betapa menawannya dia dan seberapa banyak dia telah berubah. Tara kemudian menjadi jelas kesal dan memberitahu pangeran bahwa jika orang-orang itu akan membicarakannya, mereka setidaknya bisa sedikit lebih bijaksana, karena dia mendengar semua yang mereka katakan. Kyle meliriknya dan mengomentari ekspresinya, bertanya apakah dia tidak bisa tersenyum lebih banyak, karena wajahnya terlihat seperti dia akan berkelahi dengan seorang bangsawan. Padahal seharusnya dia bersikap sebagai pendamping pangeran. Dia dengan cepat berbalik dan memaksakan senyuman di wajahnya. Senyum kaku yang jauh dari tampak menyenangkan, seolah-olah dia akan membunuh seseorang. Dalam beberapa detik berikutnya, dia bertanya, apakah itu cukup baik dan menuntut agar dia memenuhi bagiannya dari kesepakatan. Pangeran meliriknya dan tersenyum ironis. Sementara itu, dia berpikir bahwa seharusnya tidak pernah seperti ini. Tidak dengan pria ini. Jauh dari semua keributan pesta saat ini, di sebuah ruangan yang relatif rapi, seseorang berguling di tempat tidur menggerutu sambil berpikir keras. Orang itu berkata bahwa semua ini sangat menjengkelkan meraih bantal, sambil mengatakan bahwa dia seharusnya tidak pernah membiarkan penulis tulis cerita seperti ini yang mengejek nama karya Kronik Ocarina. Kita kemudian melihat orang yang mengatakan semua itu duduk di ranjang. Itu adalah seorang gadis dengan rambut merah panjang tetapi cukup gemuk. Berbeda dari gadis yang kita lihat di masa depan beberapa saat yang lalu, dia terus mengoceh. Menyatakan bahwa siapapun pasti ingin terlahir kembali sebagai putri yang cantik dan kuat permaisuri, atau bahkan sebagai penjahat. Melemparkan dirinya kembali ke ranjang, dia bertanya pada akhirnya, mengapa di antara semua pilihan itu, dia terbangun di tubuh seorang gadis obesitas. Gadis itu merasa kesal dan memukul ranjang. Dia kemudian teringat nasib karakter itu dalam cerita lahir di keluarga yang terkutuk dan ditakdirkan untuk dihina selamanya. Dia tidak bisa tidak khawatir. Lagi pula dalam buku itu, karakter yang dia reinkarnasikan berakhir dieksekusi dengan gilotin. Dia berteriak dalam hati, tidak tahan lagi tangannya memegang kepalanya karena tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Sementara dia putus asa, seseorang mengetuk pintu. Seorang pelayan masuk dan bertanya, apakah dia masih tidur? Wanita itu kemudian menarik tirai dan berkata bahwa dia harus cepat, sebuah keheningan canggung yang panjang mengikuti. Sementara gadis itu masih memegang kepalanya dan mulutnya terbuka lebar. Pelayan itu memarahi. Gadis itu mengatakan bahwa dia harus bersiap-siap dan tidak bisa bermalas-malasan di ranjang sepanjang hari. Tara yang masih merasa malu dengan situasi sebelumnya, bertanya mengapa tidak, karena dia lelah dan tidak ingin keluar. Sekarang pelayan itu dengan cepat merapikan spray dan memperingatkan bahwa semua orang telah dipanggil ke ruang rapat. Wanita muda itu mengeluarkan tawa ironis, bertanya apa hubungannya dengan dia, menyatakan bahwa mereka bahkan belum benar-benar memanggilnya. Dengan agak canggung, pelayan itu mengatakan bahwa sang Count telah memerintahkan kehadirannya. Dia berdiri terkejut dan bahkan gagap karena begitu terkejut. Membiarkan pelayan mengatur semuanya, dia terjebak dalam pikirannya. Gadis yang dia reinkarnasikan bernama Tara Elias. Dia berusia 18 tahun dan selalu berakhir gagap ketika dia gugup.
Dia menyadari bahwa semua ini sangat aneh dan tidak dikenal tubuh barunya gagapnya, dan bahkan status sebagai putri bangsawan. Semuanya berbeda. Sebelum terlahir kembali menjadi Tara, dia adalah seorang wanita berusia 33 tahun yang tinggal di Seoul, Korea Selatan. Dia dulunya bekerja sebagai penulis skenario, dan pada akhirnya berakhir dibunuh saat makan malam setelah seharian bekerja. Ketika dia menyadari itu, dia terbangun di kehidupan barunya ini. Sementara itu, pelayan sedang membantunya mengenakan gaun biru. Dia melihat dirinya di cermin, menyaksikan pelayan merapikan rambutnya dan mengamati tubuh barunya saat dia menunggu. Sudah 3 bulan sejak dia terbangun di tubuh ini. Dia berhasil menurunkan berat badan dari 102 kilo menjadi 92 dalam waktu itu, tetapi masih terasa belum cukup. Dengan bantuan pelayan dia meninggalkan kamar dan mulai menuruni tangga. Tara Elias, gadis yang tubuhnya sekarang dia miliki, hampir tidak pernah meninggalkan kamar dalam buku itu. Dia bertanya-tanya, apakah inilah cara reinkarnasi bekerja? Ingatannya dan ingatan tubuh ini muncul menjadi satu kesadaran, secara bertahap mengubah kebiasaannya. Dia kemudian mencapai sebuah pintu di mana seorang butler menunggunya. Pelayan itu membungkuk kepadanya dan pintu terbuka. Dia merasa gugup menyadari bahwa bahkan sebelum atau setelah reinkarnasi, dia tidak pernah dipanggil seperti ini. Setelah memasuki ruangan, dia melihat meja besar dengan beberapa orang yang sudah menunggu. Dia menelan ludah menyadari bahwa dia belum pernah menghadiri pertemuan resmi seperti ini sebelumnya. 2 orang yang duduk kemudian berbicara kepadanya, seorang pria dan seorang gadis. Keduanya tertawa padanya. Wanita muda itu bertanya-tanya mengapa dia bahkan ada di sana. Dan pria itu mengejeknya secara ironis, mempertanyakan apakah sekarang dia peduli dengan nama keluarga karena dia tidak pernah menghadiri pertemuan lainnya. Gadis itu sebenarnya adalah Arya Elias, putri bungsu dari House Elias berusia 17 tahun sementara bangsawan lainnya adalah Jason Elias, putra kedua yang berusia 27 tahun. Tara hanya mengingatnya sebagai hyena yang terus-menerus mencari posisi anak sulung House Elias. Setelah kematiannya yang terjadi 7 tahun yang lalu, dia kemudian mengamati orang-orang lain yang duduk. Pertama, seorang wanita tua, Chloe Elias, anak ketiga, yang paling cerdas di antara anak-anak House Elias dan seorang pengusaha. Saat dia mendekati meja, seorang pelayan membantu Tara menyesuaikan kursinya. Dia melihat orang terakhir yang duduk, seorang pemuda dengan rambut coklat dan ekspresi serius. Namanya adalah Logan Elias, berusia 23 tahun, belajar di akademi militer. Itu satu-satunya hal yang dia ingat tentangnya. Dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa ini baru kedua kalinya dia melihatnya. Dia mengalihkan pandangannya dengan tidak tertarik. Dia semakin gugup menyadari bahwa dia telah tertangkap sedang menatapnya. Masih berbisik, dia bertanya-tanya kapan sang Count akan tiba. Dia menoleh dengan terkejut. Saat mendengar suara, semua orang berdiri serentak melihat bahwa dia berdiri dengan canggung. Di pintu masuk, seorang pria tua dengan tongkat muncul. Dia melihat ke depan dengan serius. Namanya adalah Lloyd Elias, berusia 57 tahun, Count dan kepala House Elias. Yang kelima, terkuat di seluruh kekaisaran. Dia melontarkan tatapan dingin kepada Tara yang dengan gugup mengalihkan pandangannya. Lagi pula, dalam kehidupan barunya ini, dia juga adalah ayahnya. Pria itu duduk dan seorang pelayan menyesuaikan kursinya. Dia bertanya, apakah semua orang sudah mengetahui pemberitahuan yang dikirim ke setiap rumah oleh istana? Tara bingung dan terkejut. Sementara itu, semua orang lainnya menjawab, ya bersama-sama seperti paduan suara. Masih memujinya dengan memanggilnya yang mulia untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Count menjelaskan bahwa kekaisaran mengatakan mereka hanya mencari birokrat administratif baru, tetapi dia menyatakan bahwa semua orang pasti menyadari bahwa ini hanyalah alasan untuk mencari rumah yang bisa menyediakan pewaris baru untuk tahta. Tara mengepal tangannya dengan gugup. Dia menelan ludah dan berpikir bahwa bagian dari cerita di mana House Elias akan menolak dan hancur sedang dimulai. Count melanjutkan berbicara mengatakan bahwa keluarganya sangat dekat dengan rumah kekaisaran, telah memberikan kontribusi besar terhadap kebangkitan kekaisaran. Dia kemudian terjebak dalam kenangan saat dia mengatakan bahwa House Elias mungkin telah kehilangan sebagian sinarnya, dan bertanya-tanya, apakah semuanya akan berbeda jika anak itu tidak meninggalkan dunia ini? Kara menatapnya dengan kepala tertunduk mencoba mengingat siapa anak yang dia maksud. Namun, dia tidak menemukan jawaban. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa rumahnya tidak pernah memproduksi konsol untuk pangeran pewaris berikutnya, tetapi itu akan berubah. Sang Count menghantamkan tinjunya dengan keras di meja. Setelah itu, dia berteriak bahwa dia percaya mereka sekarang memiliki kesempatan. Lagi pula putra sulung dari House McQueen sudah memegang posisi sebagai juru tulis kedua, dan putra kedua dari House Baroda adalah asisten Putri Margaret, yang ketiga dalam urutan suksesi. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti bagaimana mereka adalah satu-satunya rumah besar yang masih tidak memiliki siapapun di istana kekaisaran marah pada mereka yang mengatakan bahwa House
Elias terlihat lebih seperti rumah pedagang daripada rumah bangsawan, menjadi aib terbesar dalam hidupnya. Kemudian dia menyatakan bahwa siapapun dari House Elias yang berhasil lulus ujian untuk mendapatkan kehormatan menjadi juru tulis pertama kekaisaran akan menerima gelarnya dan bersamanya. Salah satu tanahnya Pantheon di wilayah barat kekaisaran. Semua anak-anaknya terkejut. Tara hampir mengutuk dalam hati seorang pelayan, menginterupsi mengumumkan bahwa makan siang telah disajikan. Dan pertemuan akan dilanjutkan setelah makan meminta semua orang untuk menuju ke ruang makan. Semua orang terus berbicara di antara mereka sendiri, masih memproses informasi tersebut. Tara meninggalkan ruangan dengan ekspresi khawatir. Sudah di kamarnya, dia menulis di buku catatan. Sementara, setengah makanan masih tergeletak di piring. Dia berpikir keras bahwa hadiah yang ditawarkan ayahnya, sang Count, adalah sekitar sepertiga dari kekayaan House Elias yang merupakan yang kelima terkuat di kekaisaran. Selain itu, lokasi tanah Pantheon sangat istimewa dekat dengan Kadipaten Kan. Sebuah tempat dengan akses ke barang-barang mewah yang akan memberikan siapapun yang memerintah Pantheon monopoli atas penjualannya. Menggigit pulpen dalam pikirannya, dia menyadari bahwa ini pada dasarnya adalah semua yang dia butuhkan untuk menjadi pewaris berikutnya dari House Elias. Dan itu akan bodoh jika tidak berpartisipasi. Sementara itu, pelayannya tiba, menanyakan apakah dia akan bergabung untuk makan siang. Tara berkata bahwa dia tidak benar-benar lapar, hanya ingin makan beberapa camilan. Pelayan melihat tumpukan kue dan makanan manis terkejut bahwa dia menganggap itu hanya sedikit sudah mengumpulkan tumpukan piring. Pelayan bertanya, mengapa dia memanggilnya berpikir gadis itu hanya ingin dia membawa lebih banyak camilan. Tara kemudian memintanya untuk memberitahu. Dia ketika makan siang di ruang makan selesai dan pelayan setuju. Sendirian lagi Tara berkata bahwa garis keturunan Elias adalah masalahnya. Apapun yang terjadi, dia harus mencegah mereka masuk ke pengadilan kerajaan. Sambil makan sandwich, dia menyadari bahwa tidak ada dari mereka yang tampaknya bersedia membiarkan kesempatan yang menggoda itu terlewatkan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan pada akhirnya. Sementara itu, di ruang makan Jason kemudian mempertanyakan ayahnya apakah mereka akan meninggalkan perjanjian komersial mereka. Sang Count membalas, mengatakan bahwa siapapun yang lulus ujian juru tulis juga harus memiliki kemampuan untuk mengawasi semua kesepakatan yang telah mereka lakukan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, sementara di ruang makan Jason kemudian mempertanyakan ayahnya apakah mereka akan meninggalkan perjanjian komersial mereka. Sang Count membalas, mengatakan bahwa siapapun yang lulus ujian juru tulis juga harus memiliki kemampuan untuk mengawasi semua kesepakatan yang telah mereka lakukan. Secara komersial, tanpa perlu meninggalkan apapun. Tara berpikir bahwa Jason, meskipun begitu, bukanlah orang yang paling cerdas, dia sedikit bodoh. Selalu memprioritaskan koneksinya untuk saat dia mencoba naik sebagai pemimpin baru House Elias. Logan mengangkat tangannya dan berbicara kepada ayahnya. Dia bertanya, apakah dia bisa mempercepat kelulusannya, sehingga bisa fokus pada ujian. Count setuju dan mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan kepala sekolah agar dia bisa lulus bulan depan. Tara berpikir bahwa dia benar-benar tidak bisa membaca apa yang dipikirkan karena dia sangat tanpa ekspresi. Setelah itu, Chloe juga mengangkat tangannya untuk berbicara. Dia bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk istana mendelegasikan posisi juru tulis. Dia menyatakan bahwa itu akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 tahun, mengandalkan raja saat ini untuk turun tahta dalam periode itu. Sementara itu, di kamarnya Tara yang sedang menulis di buku catatannya tentang pendapatnya tentang saudara-saudaranya terdiam. Dia telah menulis bahwa Chloe adalah kandidat yang hebat dan bahwa Logan tampak tidak berotak. Tara tiba-tiba menyadari bahwa ini cocok dengan apa yang ada di buku bahwa dalam 3 tahun Raja akan turun tahta. Dan dia hanya memiliki waktu itu untuk mengubah masa depan House Elias yang mengerikan. Jantungnya mulai berdebar dengan pemikiran itu. Sampai seseorang mengetuk pintu. Orang itu berkata bahwa makan siang sudah selesai dan dia bisa turun. Dia menelan ludah dan berdiri dengan tekad, menyadari bagian mana dari buku yang sekarang dia masuki. Dia mulai menuruni tangga. Langkah demi langkah dengan bantuan pelayan. Arya mendekat, dan pelayan menyadari membisikkan bahwa dia akan meninggalkan mereka sendirian. Arya bergegas turun, sambil memegang gaunnya saat tumitnya mengeluarkan suara. Tara terkejut, mencoba untuk menghindar. Arya tertawa dan memberitahunya untuk menjauh, sambil sengaja menabraknya. Tidak seimbang, Tara hampir jatuh, tetapi berhasil meraih pegangan tangga tepat waktu. Terkejut, dia bertanya apakah itu disengaja. Arya dengan senyum palsu di wajahnya, mengklaim bahwa dia tidak menyadari itu adalah dia dan meminta maaf kepada saudarinya bersandar di pegangan tangga. Tara bertanya-tanya, apakah dia harus percaya pada alasan yang tidak meyakinkan itu? Arya acuh tak acuh pergi seolah tidak ada yang terjadi. Sangat kesal, Tara berpikir tentang bagaimana dia bisa menghukum Arya untuk itu. Sudah di ruang rapat,
Count bertanya, apakah ada yang lain yang memiliki pertanyaan? Arya memaksakan ekspresi imut dan bertanya apakah dia tidak terlalu muda untuk mengikuti ujian. Ayahnya bergerak, berkata bahwa dia tidak perlu khawatir tentang itu, menegaskan bahwa mereka tidak hanya mencari birokrat baru seperti ujian juru tulis, tetapi juga untuk pasangan potensial bagi raja baru. Dan oleh karena itu, dia harus berpartisipasi. Arya terus berpura-pura polos di depan ayahnya dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang dia anggap terbaik. Sementara itu, Tara teringat apa yang dia tulis di buku catatannya, menggambarkan Arya sebagai anak nakal yang bermuka dua. Sangat palsu di depan ayah mereka. Melihat ayahnya berdiri untuk pergi, Tara terkejut menyadari bahwa dia tidak bisa hanya diam dan menunggu nasib. Ditulis dalam buku untuk terjadi, bahkan gugup. Tara mengangkat tangannya dan bertanya, apakah mereka diperbolehkan memilih tutor mereka sendiri untuk mempersiapkan ujian? Ayahnya menoleh dengan tatapan meremehkan bertanya, apakah dia benar-benar akan berpartisipasi? Dia meraih gaunnya, mencoba menahan kecemasannya. Tara, meskipun gagap sedikit di tengah kalimat, mengatakan bahwa dia telah mengatakan semua orang dalam keluarga Elias bisa berpartisipasi. Sang Count membawa tangannya ke dagunya, berpikir, dia mengatakan bahwa dia memang telah mengatakan itu. Tetapi ketika dia akan memberikan alasan mengapa dia seharusnya tidak berpartisipasi, Tara memotongnya. Dia meminta kesempatan yang sama dan menyatakan bahwa dia juga seorang Elias. Saudara-saudaranya kemudian mulai berbisik di antara mereka mengejek penampilan dan perilakunya, tetapi ayahnya memerintahkan semua orang untuk diam. Keheningan kemudian kembali ke meja dengan semua orang fokus padanya. Sang Count berbicara lagi, bertanya apa yang akan dilakukan Tara jika dia berada di tempatnya sebagai pemimpin rumah. Dengan keringat menetes di wajahnya Tara, menghadapi ayahnya dan berkata bahwa jika dia menjadi ayahnya, dia tidak akan melihat pilihan lain. Selain menyetujui keputusannya untuk berpartisipasi, dia bertanya mengapa dia harus melakukan itu. Tara berkata karena dia harus sama di antara semua anaknya. Ayahnya meletakkan tangannya di dahi, kesal menyimpulkan bahwa meskipun dia seharusnya, dia tidak pernah melakukan apapun untuk nama Elias. Memberinya kesempatan yang sama pada dasarnya akan menjadi tamparan bagi yang lain. Dia mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa rumah Elias hanya makmur karena kepercayaan di antara anggotanya. Mereka kemudian saling menatap dalam keheningan, sementara anak-anak Count lainnya berbisik di antara mereka terkejut dengan perilakunya. Mencoba memahami dari mana dia belajar berbicara seperti itu menghadapi ayahnya sendiri. Berpikir dan kesal Lloyd, Elias meminta semua orang untuk diam lagi. Dia bertanya, apakah dia benar-benar berbicara tentang kepercayaan? Tre menarik napas dalam-dalam dan membawa tangannya ke dadanya, berkata bahwa kepercayaan berjalan berdampingan dengan kekuasaan, dan sebagai pemimpin rumahnya, dia harus selalu menghormati apa yang dia katakan sendiri. Mengangkat pandangannya, dia berjanji untuk tidak mengecewakannya, dan meminta kesempatan untuk membuktikannya. Sang Count berdiri. Dia bertanya, apakah sudah benar 3 bulan? Dia terkejut tetapi mengonfirmasi bahwa ya sudah 3 bulan sejak dia terbangun. Sang Count bergerak menuju pintu. Sementara itu, dia menegaskan bahwa karena dia berbicara kebenaran dan mengajarkan, kepercayaan dia pasti memiliki kapasitas untuk memikul beban yang menyertainya. Dia berbalik ke samping, meminta pelayan untuk membawakan tongkatnya. Sang Count melanjutkan mengatakan bahwa untuk hari ini percakapan sudah selesai. Juga memberitahu mereka untuk berbicara dengan pelayan tentang tutor yang akan mereka pilih. Semua orang setuju dan Sang Count meninggalkan ruang makan. Chloe terlihat bangkit dan berbisik di latar belakang. Beberapa saat kemudian masih di mansion Elias, Tara mengusap keringat dari dahinya dengan lengannya. Dia berkata keras-keras bahwa dia sangat gugup, tetapi bersyukur argumennya berhasil. Dia memegang kapak dengan kedua tangan. Pikirannya kembali ke pertemuan itu. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa dia telah. Dia berbicara lebih dari yang seharusnya menarik. Kapak, kembali dia berpikir, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahwa dia tidak bisa mengubah masa lalu. Sementara, dia melakukan itu, sebuah suara di latar belakang berkata, itu bukan cara menggunakan kapak, merujuk padanya sebagai nyonya. Dia melirik ke samping, masih memegang kapak di atas. Seorang pria berkulit gelap yang berotot muncul bertanya-tanya keras berapa kali. Dia harus mengajarinya cara memegang kapak dengan benar. Dia mengambil kapaknya sendiri dan melakukan gerakan cepat ke depan memperbaikinya, menunjukkan bahwa dia seharusnya memegangnya lebih jauh ke bawah pegangan untuk mendapatkan lebih banyak momentum. Tara berkata, dia sudah tahu itu. Tetapi, kapak jadi jauh lebih berat dengan cara itu. Dia mulai bergetar, karena beratnya saat dia berkonsentrasi. Pria itu memperingatkan bahwa dia akan melukai dirinya sendiri seperti itu. Dia berbalik kepadanya dengan kesal, memberitahunya untuk diam karena dia membuatnya sakit kepala. Tanpa menyadarinya,
Dia mulai kehilangan keseimbangan. Jatuh di pantatnya tepat setelah dia memalingkan wajahnya dengan malu kepada pria, yang menatapnya dengan penghinaan dan kasihan. Masih di tanah dan terengah-engah dia mengeluh lagi tentang tubuh, yang dari semua karakter yang bisa dia reinkarnasikan, harusnya menjadi Tara. Instruktur berteriak padanya, memerintahkannya untuk berhenti mengeluh dan berlari 5 putaran di sekitar halaman. Dia bangkit dan mulai berlari sementara pria itu menonton terengah-engah. Dia merasa senang karena setidaknya ayahnya mengizinkannya memiliki tutor, karena dia perlu mengubah masa depannya dan melarikan diri dari gilotin dalam 3 tahun ke depan. Dia perlu tetap fokus untuk bertahan hidup dan dia juga akan membutuhkan semua bantuan dan koneksi yang bisa dia dapatkan. Tara berbalik tersenyum dan berpikir itu adalah hal yang baik dia memiliki Bernard di sisinya dan bahwa semuanya berjalan sesuai rencananya. Bernard sang instruktur. Kemudian menatapnya dengan keraguan berpikir, dia akhirnya telah kehilangan akal. 2 bulan sebelumnya, Bernard bertanya kepada Tara apa maksudnya. Dia mengonfirmasi bahwa itu persis seperti yang dia dengar. Dia ingin dia menjadi kesatria, dan mengajarinya seni militer angkatan bersenjata. Bernard merasa aneh bertanya mengapa harus dia. Dia tidak bisa memikirkan alasan yang baik, mengatakan dia tidak perlu melakukan banyak hal, hanya melatihnya setiap hari. Sebenarnya dalam pikirannya, Tara tahu Bernard suatu hari akan menjadi jenderal dan akan bodoh jika tidak mengambil kesempatan untuk mendekatinya. Setiap bantuan yang bisa dia dapatkan akan membuat perbedaan. Bernard meletakkan tangannya di wajahnya. Masih bingung tidak mengerti mengapa dia ingin dilatih seperti prajurit biasa. Sedikit gugup dia menjawab bahwa dia akan diberi imbalan dan tidak ada yang hilang. Menguatkan bahwa dia hanya ingin pelatihan militer yang normal. Dia menolak memberitahunya untuk mencari orang lain karena tugasnya hanyalah untuk bertugas di medan perang. Setelah memintanya untuk mempertimbangkan kembali dan ditolak, Tara mencoba menyuap prajurit itu. Bernard berbalik lagi kepadanya, dan dia melemparkan sebuah kantong ke arahnya. Dia membuka kantong itu dengan mulutnya karena tangan lainnya sibuk memegang kapak di dalam kantong. Tampaknya ada serbuk putih. Tara mengatakan bahwa dia gagal memenuhi kewajiban feodalnya 2 bulan yang lalu. Itu menarik perhatian pria itu. Dia kemudian mengatakan bahwa serbuk itu baik untuk sakit kepala, sakit perut, dan hal-hal seperti itu. Mengatakan bahwa dia menderita sembelit kronis dan diare mengatakan bahwa ususnya telah mengecewakannya. Dan itu sangat mengerikan bagi seorang kesatria. Meskipun dia terlihat sangat malu, dia tidak menyadari dan terus berbicara. Bahkan mengatakan bahwa dia mendengar seseorang memanggilnya 10 kali sehari karena terlalu sering pergi ke toilet. Bernard menangis karena malu dan bertanya, apakah dia sudah selesai berbicara, mengatakan bahwa bahkan untuknya itu sudah melewati batas. Tara membalas mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mampu membeli obat dengan gaji seorang kesatria, dan dia mengatakan seseorang bernama Sir Oliver. Mungkin dokter keluarga mengatakan bahwa setelah setahun mengonsumsi obat, semua masalah akan hilang. Dia kemudian menutup kantong obat itu. Sekali lagi dengan wajah merah, dia mengatakan bahwa dia butuh waktu untuk memikirkannya. Tara membalikkan badan, dan mengatakan bahwa dia bisa menolak jika dia mau. Ada banyak kesatria lain yang bisa dia tanyakan. Dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya antara dia dan obatnya cemas dan berteriak bahwa dia setuju sebelum dia bisa pergi terlalu jauh. Tara kemudian memasang senyum menakutkan di wajahnya. Segalanya berjalan sesuai rencananya sejauh ini. Dia berbalik kepada Bernard dengan senyum tulus dan memberitahunya bahwa dia akan menyediakan obat dan kompensasi uang untuk pelatihan. Kembali ke masa kini, Tara benar-benar kotor dari latihannya. Namun, dia tidak bisa berhenti tertawa mengklaim bahwa dia tahu seluruh cerita masa depan. Meskipun menurut ingatannya, cerita itu pendek dan dibatalkan setelah 60 episode, tetapi dia ingin meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Melihat dari dalam istana ke arah Tara yang berlutut di halaman dan tertawa gila adalah ayahnya sang Count. Dia sedang berbicara dengan seorang pelayan. Pelayan itu mengatakan bahwa dia mendengar bahwa Tara terobsesi dengan menulis dan telah banyak berkembang dalam 3 bulan terakhir. Sang Count mengatakan bahwa dia tahu dia telah berkembang. Dia hanya tidak menyangka dia akan menjadi begitu pintar. Pelayan itu kemudian mengatakan bahwa menurut Oliver, ternyata dokternya, dia tidak menunjukkan efek samping dan gagapnya telah banyak membaik meskipun bentuk fisiknya tidak banyak berubah. Lloyd mengatakan bahwa ini adalah dilema besar bertanya-tanya siapa yang memperkenalkannya kepada kesatria. Pria lain menjawab bahwa dia mencarinya sendiri dan kemudian memberikan latar belakang kesatria itu. Namanya adalah Bernard. Dia berusia 23 tahun. Senjata pilihannya adalah kapak. Dia telah menjadi kesatria 1 tahun yang lalu dan baru-baru ini memperoleh status pelari pedang. Sang Count terkejut.
Bertanya-tanya mengapa seorang kesatria memutuskan untuk mengajarkan seorang wanita bangsawan biasa untuk bertarung. Pelayan itu setuju dengan tidak percaya. Juga tidak mengetahui alasannya. Dari halaman mereka mendengar Tara berteriak dan terus tertawa gila. Sementara ayahnya mengarahkan wajahnya ke arahnya dengan tatapan serius. Meminta pelayan untuk mengawasinya. Sudah di kamarnya Tara hampir biru karena lapar. Akibat melewatkan makan malam dan berlatih pagi-pagi sekali. Dia hampir tidak percaya bahwa dia telah kehilangan 2 kilo. Meminta pelayan untuk mengawasinya sudah di kamarnya Tara hampir biru karena lapar. Akibat melewatkan makan malam dan berlatih pagi-pagi sekali, dia hampir tidak percaya bahwa dia telah kehilangan 2 kilo. Sejak dia mulai berlatih, hampir tanpa pikir panjang, dia mengambil sebuah kue yang ada di meja dan membawanya dekat ke mulutnya, memakannya menjatuhkannya saat mendekati mulutnya dan mengejutkan dirinya sendiri. Rupanya, seseorang telah meninggalkan sepiring kue di kamarnya, sebuah mimpi buruk bagi seseorang yang berusaha menurunkan berat badan. Dia berteriak memanggil nama pelayannya Beth, berlari dan membuka pintu, bertanya apa yang terjadi. Dia menemukan Tara bergetar dan mundur dari meja dengan kue sambil gagap. Tara berkata bahwa dia tidak pernah memesan nampan kue itu. Beth menjawab dengan gugup mengatakan bahwa itu adalah piring camilan yang dibawa para pelayan. Setiap hari untuk semua bangsawan di rumah, tanpa mengalihkan matanya dari kue Tara menahan diri. Tidak ingin menyia-nyiakan semua kerja keras yang telah dilakukannya saat berlatih pagi itu dengan terjatuh ke dalam godaan. Dia memalingkan wajahnya agar tidak melihat kue sambil menegaskan bahwa dia tidak ingin melihat keajaiban coklat yang lezat itu. Di kamarnya lagi. Hanya air yang diizinkan di sana sekarang. Beth mendengarkan dengan tenang. Dengan ekspresi sedikit sedih, setuju dan berbalik untuk meninggalkan ruangan dengan bahu yang terkulai. Tara kemudian menyadari kesalahannya meminta maaf karena bersikap sedikit kasar dan karena berteriak sebelumnya. Beth menoleh kembali bingung. Tara melanjutkan menjelaskan bahwa dia seharusnya tidak terlalu keras padanya. Terutama ketika Beth adalah pelayan pribadinya dan hanya melakukan apa yang diperintahkan. Beth berkata bahwa dia tidak perlu meminta maaf, tidak menyebutkan bahwa sebenarnya dia bukan pelayan pribadinya. Tara tidak mengerti, membeku di tempat Beth, kemudian menjelaskan bahwa sejak dia tidak sadarkan diri, begitu lama mereka memutuskan bahwa dia tidak membutuhkan pelayan pribadi, dan sekarang dia mengikuti perintah Countess. Dengan merawatnya, terkadang Tara berpikir keras bahwa sejak Beth sering datang ke sini, itu memberinya kesan yang salah. Beth berkata bahwa dia sering datang karena Tara sering memanggilnya. Meninggalkan Tara terkejut karena dia baru saja berteriak memanggil namanya beberapa saat yang lalu. Beth meliriknya dari sudut matanya, bertanya-tanya apakah dia telah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Ketika Beth berbalik untuk pergi lagi, Tara bertanya apakah dia mau menerima menjadi pelayan pribadinya. Beth kemudian merasa cemas dan berbalik dengan tiba-tiba mengatakan bahwa layanannya adalah untuk diperintahkan oleh Tara dan bukan sesuatu yang seharusnya dia terima atau tolak. Tara berkata bahwa dia tidak bisa memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Pelayan itu memerah. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memilih apapun sebelumnya. Tara segera mencari selendangnya di lemari, sambil mengatakan bahwa itu sederhana, entah dia mau atau tidak. Beth memerah dan menelan ludah, dan kemudian berkata bahwa dia akan senang melakukannya. Dia kemudian berlari pergi mengatakan bahwa selendangnya kehilangan sebuah kancing. Jadi, dia membawanya ke penjahit dan akan mengambilnya sekarang. Tara kemudian menghela napas. Kemudian, dalam sebuah pertemuan dengan bangsawan lainnya, Victoria Elias, seorang countess dari rumah Elias, dan ibu dari Jason dan Chloe bertanya apa yang diminta Tara darinya. Bangsawan lainnya di ruangan itu tetap diam. Tara kemudian berpikir bahwa ini bukan saat yang tepat untuk membahas masalah internal rumah, tidak dengan begitu banyak orang asing di sekitar. Sang countess berdiri dan bertanya apa yang ada dalam pikirannya sehingga masuk ke sini dan membuat permintaan seperti itu. Tara terkejut dan meminta maaf sambil gagap. Sang countess melanjutkan mengatakan, tidak mungkin dia percaya bahwa waktunya lebih berharga daripada miliknya menyebutnya sebagai petani di akhir berusaha merendahkannya. Wanita lain berdiri dengan gugup memegang gaunnya. Wanita itu juga berambut merah. Seperti Tara dengan tulus meminta maaf sambil bergetar dan menundukkan kepala mengatakan bahwa putrinya baru saja bangun. Dia masih banyak yang harus dipelajari tentang tata krama di rumah ini. Wanita ini adalah Isabella Leas, 36. Tahun satu-satunya Elias di pihak Tara dan istri ketiga Count Lloyd. Dia mencoba mengarahkan Tara ke pintu keluar, memberitahunya untuk mencarinya ketika dia memiliki lebih banyak waktu luang menggigit bibirnya. Dengan marah Tara berpikir bahwa meskipun dia selalu diperlakukan buruk oleh sang countess, itu tidak pernah sejauh ini. Tapi tampaknya dia harus menunggu. Dia memberikan salam bangsawan dan meminta maaf, menyatakan bahwa dia akan meminta audiensi yang layak lain kali. Saat dia dan ibunya pergi Victoria,
terus mengejek mereka, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki tata krama. Ibu Tara mulai bergetar karena kemarahan masih memegang lengan putrinya. Tara berbisik bahwa dia mungkin memiliki lebih banyak yang hilang daripada yang didapat jika dia terus berbicara. Namun melihat ibunya dalam situasi itu adalah batas terakhir. Dia berbalik kembali ke sang Countess dan mulai berbicara. Menyatakan bahwa Jason dan Chloe masing-masing memiliki 4 Arya 3 dan Logan 2. Sang Countess berhenti minum tehnya. Bertanya-tanya apa yang dia bicarakan. Tara melanjutkan mengatakan bahwa dia tidak memiliki satupun. Kesal karena tidak tahu apa yang dia maksud sang Countess membanting cangkir tehnya ke piring dan berteriak padanya. Salah satu bangsawan di ruangan itu berbalik dan bertanya kepada Tara apa yang tidak dia miliki. Dia menyatakan bahwa dia sedang berbicara tentang pelayan pribadi. Para bangsawan di ruangan itu terkejut. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang putri dari rumah terbesar kelima di Kekaisaran tidak memiliki satu pelayan pun? Itu tampak sangat jauh dari kenyataan. Dengan malu sang Countess mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Melihat bahwa wajahnya memerah, Tara memanfaatkan untuk memerasnya dengan menggunakan para bangsawan di pihaknya. Tara mengatakan bahwa dia mengerti bahwa dia tidak tahu tentang hal itu, bahwa dia mungkin sibuk menangani masalah produk pertanian, dan bahwa dia seharusnya sudah meminta seseorang untuk ditugaskan kepadanya. Victoria berpura-pura setuju dengan kebohongan itu, mengatakan bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Dia sangat sibuk dan terjebak dalam pekerjaan rumah yang tertunda sehingga dia tidak bisa memperhatikan detail kecil. Tara melanjutkan mengatakan bahwa sang Countess benar-benar sangat sibuk memecat pelayan yang tidak kompeten dan merekrut yang baru. Dan bahwa dia datang ke sini hanya karena dia mengincar seorang pelayan tertentu dan ingin dia ditugaskan kepadanya. Sang Countess setuju dan mengatakan bahwa dia sudah meminta kepala pelayan untuk memilih satu untuknya. Tetapi dia telah menunda-nunda. Pada akhirnya menyetujui bahwa Tara bisa memiliki Beth sebagai pelayan pribadinya. Setelah meninggalkan ruangan, Isabel bertanya kepada putrinya bagaimana dia tahu tentang Lady Victoria telah mengubah pasokan pertanian. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah bertanya kepada penasihat di mana mencari informasi yang tepat. Lagi pula, itu bukan rahasia terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan Elias. Ibu Tara terkejut menyadari bahwa dia benar-benar telah memikirkan segala sesuatu untuk percakapan itu. Tara berbalik dan bertanya, apakah dia juga berpikir untuk berinvestasi dalam perdagangan anggur? Dia ingat percakapan yang dia dengar di balik pintu bahwa larangan anggur Sorbonne akan dicabut dengan harganya yang naik dan mungkin kembali hingga 20 kali lipat dari investasi awal. Ibunya kemudian meletakkan tangannya di dagunya. Dengan berpikir, dia mengatakan bahwa semua wanita bangsawan berpikir untuk berinvestasi di dalamnya. Dan dia berpikir dia juga akan melakukan hal yang sama. Tara menyilangkan tangannya dan mengatakan bahwa dia mengerti hal itu. Wanita bangsawan memiliki sedikit kebebasan untuk berinvestasi, tetapi mereka kekurangan informasi penting. Jadi, mereka harus menunggu sedikit lebih lama, dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Ibunya memandangnya dengan tatapan bangga menyadari bahwa meskipun dia telah banyak berubah selama bertahun-tahun, dia masih putrinya. Tara melontarkan frasa khas orang tua yang sudah tua, mengatakan bahwa dia tumbuh begitu cepat. Tara sedikit gugup tertawa keras dan mengatakan bahwa dia pasti sudah dewasa. Mungkin bahkan terlalu banyak diakhiri dengan mengatakan bahwa ibunya harus mencarinya sebelum berinvestasi. Dia berlari menuju sebuah kereta. Ibunya bertanya, kemana dia pergi dengan terburu-buru. Dia berbalik dengan senyum di wajahnya dan mengatakan bahwa dia akan meyakinkan seseorang untuk melakukan sesuatu sangat samar. Isabel merasa bingung total melihat putrinya pergi seperti itu sudah di kota besar. Bernard bertanya apa sebenarnya tujuan mereka. Tara menunjuk ke sebuah bangunan di kejauhan membuat Bernard sangat terkejut. Dia bertanya, apakah dia sudah kehilangan akal? Dia mengatakan bahwa dia sepenuhnya waras dan secara ironis berterima kasih padanya atas kepeduliannya. Setelah beberapa waktu berjalan, Bernard mulai mengeluh mengatakan bahwa sangat menyedihkan bagaimana para ksatria berjuang dengan berani di medan perang, dan dia di sini bermain pengasuh. Bertanya-tanya apakah dia harus berhenti dari segalanya dan mencoba ujian untuk penjaga gerbang istana. Meskipun tidak membayar dengan baik, itu akan menjadi pekerjaan yang lebih terhormat. Tara kemudian bertanya, berapa lama lagi sampai pintu masuk? Dia menjawab sekitar 20 menit berpikir setelahnya, bahwa ujian penjaga gerbang hanya dalam 3 bulan. Mempertimbangkan pilihan hidupnya Tara, tiba-tiba berhenti kesal, bertanya apa yang dia bicarakan. Dia bingung mengapa dia berhenti. Tara membalas, mengatakan bahwa meskipun dia memiliki kekuatan untuk mengangkat seekor sapi utuh, dia masih tidak bisa lebih pintar dari setengahnya. Dia terlihat kesal mengatakan bahwa dia hanya mengatakan hal-hal itu karena dia bertanya. Dan selain itu, mereka telah sepakat untuk berlatih, bukan untuk dia mengawalnya kemanapun dia pergi. Tara setuju bahwa dia hanya memintanya untuk melatihnya,
bukan untuk bersumpah setia padanya atau semacamnya. Tetapi, dia mengharapkan dia bisa berfungsi sebagai pengawalnya. Dari waktu ke waktu, Bernard mengejeknya. Lagi pula, bersumpah setia adalah sesuatu yang dilakukan seorang ksatria. Hanya sekali seumur hidup dan dia tidak berniat melakukan itu untuknya. Agak kesal. Dia berkata bahwa itu tidak harus menjadi sumpah. Kemudian dia menguatkan suaranya dan mengatakan bahwa dia memiliki waktu hingga bulan depan untuk memutuskan apakah dia benar-benar akan melayaninya sebagai ksatria atau tidak. Dan jika dia memutuskan untuk menyerah padanya, dia akan mengirimkan sejumlah obat sebagai kompensasi. Dia tersenyum lebar dan mengatakan tidak ada jalan kembali dari apa yang dia katakan setuju. Bernard kemudian menyatakan bahwa mereka harus segera bergerak dan bahwa selama misi ini dia akan memiliki pengawal terbaik di sisinya. Tidak lama kemudian, sudah di depan pintu tempat itu, dia bertanya, apakah ini tidak terlalu berlebihan ragu? Wanita bangsawan manapun berani melintasi tempat berbahaya seperti ini. Kesal Tara mengatakan bahwa meskipun sementara, dia tetap kesatrianya sekarang dan seharusnya lebih menghormatinya. Membersihkan telinganya, Bernard bertanya, apakah dia tahu mengapa Jalan Lakton begitu ditakuti memuji bahwa itu karena seluruh pengawal kekaisaran tidak berguna dalam mencegah apa yang terjadi di sini, baik itu penculikan atau pembunuhan. Tara mengatakan bahwa dia sudah tahu itu. Dengan mengatakan itu, dia hanya berhasil membuatnya semakin kesal. Bernard berteriak padanya. Lagi pula, dia menuju tempat di mana orang-orang tidak peduli pada larangan atau moral, melakukan apapun yang mereka mau, dan dia terlihat terlalu tenang. Dia menutup telinganya dari kebisingan dan memintanya untuk berhenti berteriak. Dia mencoba bergerak maju, tetapi ditarik kembali oleh tudung bajunya, oleh kesatrianya. Dia mempertanyakan apa yang dipikirkan Tara, karena sepertinya dia tidak takut dengan apa yang akan datang. Dengan senyum di wajahnya, dia mengatakan bahwa jelas dia takut, tetapi dia memiliki dia. Kesatria hebatnya Bernard Smith. Tara melanjutkan, menyatakan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati, dan bahwa mereka benar-benar perlu pergi memintanya untuk terus berjalan. Bernard tidak bisa tidak ragu, tetapi akhirnya menyerah memintanya untuk menurunkan suaranya dan berjalan dekat dengannya. Dia tetap di belakangnya agar mereka bisa bergerak dengan peluang lebih sedikit untuk diperhatikan. Namun saat mereka mulai berjalan, Tara menabrak punggung Bernard karena dia belum bergerak sedikit pun. Dia merasa kesal dan bertanya ada apa. Jika ada masalah, Bernard memintanya untuk bersembunyi di balik batu dan tidak keluar. Karena dia telah meminum obatnya beberapa jam terlambat sebelum meninggalkan rumah. Sebelumnya, dia cepat-cepat berlari ke samping. Meninggalkan Tara, tidak tahu harus berbuat apa bertanya-tanya apakah itu nomor 2. Dia duduk di tanah di samping kapak Bernard. Kemudian, dia mendengar suara-suara di balik dinding terdengar seperti orang berkelahi. Penasaran, dia mengangkat kepalanya untuk mengintip. Dia melihat 3 bandit menendang seorang pria yang tergeletak di tanah. Tara mencatat bahwa pria itu cukup kekar dan bertanya-tanya mengapa dia tidak melawan berpikir, mungkin dia kuat tetapi pengecut. Dinding yang dia sandari mulai retak di bawah berat badannya. Diet dan latihan memang membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil. Itu runtuh dan Tara jatuh ke depan, terlihat oleh ketiga pria yang sedang memukuli pria. Di tanah, dia mengutuk dalam rasa sakit dan mencoba menopang dirinya. Tetapi, saat dia melihat ke atas, dia menyadari semua orang sedang menatapnya. Detak jantung Tara meningkat. Dia merasa takut dan membeku di tempat. Salah satu dari mereka mengejeknya bertanya, apa yang dilakukan seekor babi di sana? Jelas merujuk pada berat badannya. 2 orang lainnya ikut-ikutan. Satu tertawa tentang dia yang merobohkan dinding. Dan yang lainnya mengatakan seekor babi sedang mencoba melarikan diri. Saat dia berbalik untuk pergi dengan pincang, dia berkata bahwa dia bukan babi, mengklaim bahwa dinding itu dibangun dengan buruk. Para pria kemudian memberitahunya untuk kembali karena meskipun dia seorang gadis, atau bahkan seekor babi mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tara berhenti dan membisikkan pada dirinya sendiri bahwa sudah sekitar 10 menit sejak Bernard pergi. Dia berbalik ke arah para bandit menutupi wajahnya dengan tudung. Tara meminta maaf karena mengganggu mereka, dan mengatakan mereka bisa kembali melakukan apa yang mereka lakukan dan bahwa dia akan pergi dengan jalannya sendiri. Para bandit merasa tersinggung dengan usahanya, memberi mereka perintah menuntut pembayaran untuk gangguan itu. Dia memalingkan wajahnya dan menutup hidungnya sambil mengulurkan sebuah koin emas kepada mereka. Bandit berambut coklat itu menjadi bersemangat, mengatakan bahwa babi kecil yang mereka temukan juga kaya. Tetapi dia tidak tertarik pada satu koin. Dia menginginkan kantong di pinggangnya, yang memiliki lebih dari 2 kali lipat dari itu. Tara meyakinkannya bahwa dia membayar untuk waktu yang diambil dari mereka, dan itu persis apa yang waktu itu layak tidak lebih. Para pencuri menjadi kesal. Mereka segera mengatakan bahwa dia tidak bisa membela diri melawan mereka dan harus menyerahkan semua yang dia miliki. Dia menelan ludah dan berkata bahwa sebenarnya dia bisa membela diri. Mereka tertawa bertanya-tanya bagaimana.
Dia dengan cepat berjongkok dan berkata seperti ini lalu berteriak nama Bernard sekeras mungkin dari kejauhan. Bernard dengan wajah marah berlari ke arah mereka seperti kereta yang bergerak menuju tabrakan. Dia mengambil kapaknya yang bersandar di dinding dan menyerang langsung ke arah mereka. Tara membelakangi kekacauan, hanya mendengar suara benturan dan pukulan. Dia mengonfirmasi bahwa Bernard benar-benar memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. 5 menit kemudian semuanya sudah berakhir. Tara bertepuk tangan dan mengucapkan selamat padanya. Membanggakan memiliki ksatria yang begitu kuat. Masih marah Bernard berteriak padanya, mengatakan bahwa dia sudah sangat jelas memberitahunya untuk hanya duduk dan menunggu di dekat dinding. Dan bahwa yang terburuk bisa saja terjadi jika dia terlambat 1 detik. Tara merasa malu dan mengetuk jari-jarinya bersama, berargumen bahwa dia hanya mengintip dan tidak bisa tahu dinding akan roboh begitu saja. Dia membuat gerakan menenangkan dan berkata bahwa karena dia tiba tepat waktu, semuanya baik-baik saja. Mereka hanya perlu melanjutkan. Stres hingga batasnya. Dia menutup matanya dan bergumam bahwa dia tidak tahu apakah dia seseorang yang tidak takut atau hanya bodoh. Karena jika dia sampai diculik, yang terburuk bisa terjadi. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tahu diare Bernard biasanya berlangsung sekitar 15 menit dan dia mengandalkan waktu itu untuk menunda para pencuri. Bernard menyadari bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan seseorang seperti dia berbalik. Dia menyadari bahwa mereka telah mengabaikan pria yang terbaring di tanah yang sama yang telah dipukuli sebelumnya. Tara berlutut untuk mendekat dan meminta maaf karena mencoba melarikan diri sebelumnya menjelaskan bahwa tidak banyak yang bisa dia lakukan sendirian. Tertawa canggung pria itu tetap diam dan tenang di tanah. Dia melanjutkan. Dia mengatakan bahwa jika dia membutuhkan uang untuk perawatan lukanya, dia bisa membantu. Melihat tidak ada reaksi darinya, dia melihat Bernard dengan gelisah berdiri dan menghapus debu dari pakaiannya. Tara berjalan ke arah Bernard dan memintanya untuk memberikan ini kepada pria itu meninggalkan sebuah koin emas di tangannya. Pria yang terbaring di tanah itu tertawa membuat Bernard dan Tara melihat ke arahnya. Dia dengan cepat berdiri membuat Tara terkejut berpikir bahwa dia baik-baik saja. Wajah di balik tudung terungkap seorang pemuda tersenyum dengan rambut coklat. Sambil tersenyum, dia bertanya, apa yang akan dia lakukan jika bahkan 100 keping emas tidak cukup untuk membayar? Tara terdiam. Sementara Bernard mengutuk memanggilnya bajingan dan mengatakan bahwa mereka baru saja menyelamatkan nyawanya. Dan bahkan tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Tara meminta Bernard untuk membiarkannya dan pergi. Bernard masih ingin berdebat dengan pemuda itu, tetapi Tara menahan dan menarik lengannya. Dia tidak mengerti pada awalnya. Tetapi di wajah Tara ada ekspresi ketakutan, dan dia mengulangi bahwa mereka harus pergi. Bahkan dengan enggan, dia setuju dan mereka menjauh dari pemuda bertudung itu. Pemuda itu mengawasi mereka pergi dan tertawa melihat situasi itu. Menemukan lucu bahwa dia telah menawarkan sebuah koin emas. Beberapa saat kemudian, saat mereka berjalan, Bernard bertanya mengapa mereka pergi seperti itu. Itu bahkan tidak terlihat seperti sesuatu yang akan dia lakukan dan dia terlihat lebih ketakutan dari biasanya saat menghapus debu dari jubahnya. Tara mengatakan bahwa itu lebih merupakan insting daripada ketakutan. Dia menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak berbau yang tidak biasa untuk seseorang yang mengenakan pakaian compang-camping dan terlihat seperti pengemis yang berarti ada sesuatu yang aneh tentang ceritanya. Bernard mengabaikan itu dan bertanya, apakah dia mencium baunya. Dia mengatakan itu bukan intinya. Dia sama sekali tidak terdengar seperti orang biasa, terutama saat dia berbicara. Suaranya seperti orang kaya. Meskipun begitu, dia tidak mengerti mempertanyakan bahwa dia hanya terlihat seperti orang lemah yang dipukuli oleh orang-orang yang setengah ukuran tubuhnya, dan bahwa dia bisa saja menawarkan uang jika itu masalahnya. Tara mengklik lidahnya mengatakan bahwa itu bukan hanya tentang uang. Dia tampaknya memiliki semacam kekuatan atau otoritas. Jadi, lebih baik menghindari interaksi apapun. Dia juga menjelaskan bahwa dia tidak ingin konflik yang tidak perlu. Jadi, lebih baik untuk melupakan itu dan fokus. Bernard tetap diam dan hanya membersihkan telinganya. Mereka memasuki semacam bar dan duduk. Tara menjadi introspektif mencoba mencari tahu siapa pria itu. Dia mengingat kehidupan masa lalunya yang pernah bekerja di sebuah program televisi saat itu. Dia biasa mencari berbagai cendekiawan setiap minggu untuk berpartisipasi dalam acara. Sebagian besar dari mereka adalah spesialis hebat di bidangnya. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mengesankan membuatnya menyadari bahwa mereka jauh di atasnya. Dia telah memperhatikan aura yang sama. Dalam pria yang mereka selamatkan sebelumnya hanya jauh lebih intens. Dia mempertanyakan, identitasnya bertanya-tanya, apakah insiden ini adalah bagian dari cerita asli. Kemudian dia menyadari bahwa dia adalah variabel yang tidak dia ketahui, jadi lebih baik menghindarinya agar tidak menyebabkan bencana. Bernard tampak gelisah. Dia bertanya ada apa. Tiba-tiba sebuah suara menyapanya mengatakan betapa imut dan menggemaskannya dia.
juga bertanya apa yang dia inginkan. Tara sedikit kesal berpikir seseorang sedang mengejeknya. Dia menyadari seorang wanita di counter sedang berbicara kepada mereka. Wanita itu mengatakan mereka adalah pasangan yang menarik dan diakhiri dengan bertanya, apa yang diinginkan Bernard? Memanggilnya sebagai ksatria yang kuat. Tara terkejut melihat bahwa alih-alih mengejeknya wanita itu sebenarnya memiliki lebih banyak lekuk daripada dia. Bernard batuk untuk menyembunyikan rasa malunya dan mengatakan dia hanya ingin bir. Dia sedikit memerah, sesuatu yang tidak dilewatkan oleh Tara. Dia membersihkan tenggorokannya dan mengatakan dia ingin sejenis minuman keras panas dengan nama yang sangat spesifik. Bartender bertanya, apakah dia yakin dengan pesanan itu? Tara mengatakan, itu persisnya. Bertanya, berapa lama dia harus menunggu. Wanita itu menemukan itu menarik dan mengatakan sekitar setengah jam. Karena mereka kekurangan stok. Sementara itu, dia akan membawa bir untuk Bernard pergi ke belakang toko. Dia mengatakan, malam harus menunggu beberapa menit sampai dia kembali. Karena dia harus mengurus pesanan nyonya muda itu. Saat Bernard mulai minum, Tara berkomentar bahwa dia telah menemukan selera Bernard dalam wanita, bahkan bertanya apakah dia selalu memiliki kelemahan untuk wanita berlekuk. Bernard sangat terkejut, sehingga dia memuntahkan minumannya gemetar dan malu. Dia mengatakan bahwa seorang wanita sepertinya tidak seharusnya mengatakan hal-hal seperti itu. Tertawa dia mengatakan dia tahu bahwa dia tidak seperti bangsawan lainnya. Membersihkan tenggorokannya dan mengatur dirinya. Bernard bertanya, mengapa dia memesan minuman keras yang begitu kuat? Tara mengatakan, dia bahkan belum pernah mencoba sesuatu seperti itu. Lagi pula dalam kenyataannya, minuman yang dia pesan, bahkan tidak ada membuatnya sangat bingung. Di tempat terdekat pemuda bertudung yang diselamatkan, Tara dan Bernard sedang berbicara dengan orang lain. Salah satu dari mereka mengatakan tidak ada alasan baginya untuk terlibat secara pribadi dalam sesuatu seperti itu. Akan lebih aman untuk membiarkan mereka menangani itu merujuk padanya sebagai yang mulia. Pemuda itu berhenti, memanggil dengan nama pria yang baru saja berbicara, Nick Bright. Ternyata Nick adalah salah satu pencuri yang menyerang pemuda itu, yang berarti semua ini adalah sebuah pengaturan, mengulangi bagian di mana dia memanggil pemuda itu. Dengan gelar bertanya, apakah dia mendengarnya dengan benar? Nick menyadari kesalahannya dan berlutut dalam-dalam, memohon ampun. Pemuda itu mengatakan dia tidak pernah campur tangan dalam sesuatu tanpa alasan, dan bahwa memanggilnya dengan gelarnya di depan umum akan membuatnya mendapatkan 500 putaran hukuman. Di halaman istana, Nick mengerti dan menggunakan peti-peti di dekatnya untuk pergi ke suatu arah. Sementara itu, pemuda itu berbicara kepada orang-orang yang hadir mengatakan bahwa ketika kapal dagang berlabuh di malam hari mereka akan menyusup. Dan setelah membantu menurunkan anggur, mereka akan mengetahui tujuannya. Meletakkan tangannya dengan berpikir di dagunya. Dia mengatakan bahwa geng Lacton kemungkinan akan tidak beraksi untuk sementara waktu setelah operasi malam ini. Dan jika bukan karena gadis dengan koin emas itu, mereka mungkin bisa menggali sedikit lebih dalam. Dia bertanya informasi apa yang mereka miliki tentang tavern. Dia pergi ke pria lainnya lalu menjawab. Mengatakan bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan geng yang mereka selidiki meskipun mereka tidak pernah menyerang pelanggan biasa di tavern yang terasa aneh. Pemuda itu menunjukkan bahwa orang di balik ini adalah rubah cerdik yang sudah mengetahui keberadaannya tetapi belum mengambil tindakan. Bertanya-tanya apakah mereka mencoba membuktikan netralitas atau semacamnya. Pria itu bertanya apakah dia harus menyelidiki kedua orang yang mengganggu sebelumnya, yaitu Tara dan Bernard. Sambil mengingat kembali adegan-adegan sebelumnya, pemuda itu bertanya kepada pria bernama Walter apa yang akan dia lakukan. Walter tidak mengerti dan memintanya untuk menjelaskan. Dia bertanya kepada Walter apa yang akan dia lakukan jika dia bukan seorang ahli pedang dan mendapati dirinya dalam pertarungan yang tidak bisa dia menangkan. Pria itu menjawab bahwa dia akan berbalik dan lari. Percakapan berlanjut, dan ketika ditanya apa yang akan dia lakukan, bahkan jika dia memiliki bala bantuan, Walter masih mengatakan bahwa dia akan lari. Lagi pula, tidak ada cara untuk memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bantuan tiba dan tidak sebanding dengan risiko nyawanya. Pemuda itu tertawa dan mengatakan bahwa dia benar sekali. Namun, sepotong kecil emas sudah cukup untuk mengubah situasi yang sama. Sebelumnya, ketika gadis itu perlu membeli waktu, dia akhirnya meminta Walter untuk mencari daftar investor sekarang bahwa mereka memiliki pandangan yang lebih jelas tentang distribusi anggur ilegal. Pria itu setuju dan segera pergi melompati peti-peti. Sama seperti Nick, pemuda itu menurunkan tudungnya. Akhirnya dia berpikir bahwa dia bisa menahan penghinaan, berpura-pura menjadi pengemis jika itu untuk kebaikan yang lebih besar. Bersyukur karena diabaikan sampai sekarang. Mengklaim bahwa semakin tidak signifikan, dia muncul semakin mudah untuk menyusup. 5 menit setelah semua ini, kembali di tavern, bartender mengumumkan bahwa minuman gadis itu sudah siap, tetapi memperingatkan bahwa kesatria manis harus menemani dia membuat Bernard memerah. Dia berdiri
Malu dan membanting meja mengatakan bahwa ini bukan waktu untuk bercanda seperti itu. Meminta agar dia membawanya untuk keamanan. Tara meyakinkannya mengatakan bahwa ini penting. Dan memintanya untuk mempercayainya. Bernard menjawab, menegaskan bahwa dia tidak seperti seorang lord yang bisa mengandalkan gelar mereka untuk perlindungan. Tara mengatakan bahwa dia tahu itu dan berjanji akan berteriak jika ada yang terjadi. Tetapi, ini penting dan masa depannya bergantung padanya. Dia setuju tetapi dengan satu syarat. Bernard membisikkan sesuatu di telinganya dan membiarkannya pergi. Sudah di dalam ruangan lain, seorang wanita pirang menunggu Tara sambil menyeruput secangkir teh. Dia menyapanya bertanya apa yang diinginkan seorang nona dari rumah Elias di tempatnya. Tara menunjukkan bahwa dia sudah tahu jawabannya. Wanita itu berkata, dia seharusnya tahu bahwa dia tidak menerima sembarang orang sebagai muridnya. Nama wanita itu adalah Andre Pitt. Dia seharusnya tahu bahwa dia tidak menerima sembarang orang sebagai muridnya. Nama wanita itu adalah Andre Pitt. Dan dia adalah pemimpin dari masyarakat hitam guild intelijen rahasia terbesar di seluruh Okarian. Minuman yang dipesan Tara sebelumnya hanyalah kode untuk pertemuan dengannya. Mendekati meja Tara menyatakan bahwa dia bukan orang sembarangan. Tetapi sebelum membahas apapun dia bertanya, apakah Andre tidak akan membalikkan jam pasir yang ada di meja? Andre melakukannya perlahan dan mengatakan bahwa setiap orang yang mencarinya di sini menginginkan sesuatu yang istimewa. Menanyakan apa yang diinginkan putri dari rumah Elias untuk ingin menjadi muridnya Tara menelan ludah dengan susah, dan menjawab bahwa dia adalah satu-satunya yang bisa membantu mewujudkan mimpinya. Andre mengetuk jam pasir di meja, dan dengan senyum di wajahnya dia berkata bahwa ketika Tara berbicara seperti itu menarik, rasa ingin tahunya menanyakan apa sebenarnya mimpinya. Tara menjawab bahwa mimpinya adalah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Dia menjadi tertarik. Lagi pula, rumah Elias adalah yang kelima terkuat di Kekaisaran. Bagaimana mereka bisa membutuhkan penyelamatan? Menanyakan apakah Tara ingin dia membantu mengangkat rumahnya ke tempat pertama dalam hierarki. Tara membantahnya mengatakan bahwa dia tidak berencana menjadikannya rumah terhebat, tetapi hanya untuk mencegahnya tenggelam sepenuhnya. Waktu di jam pasir habis, dan Tara berdiri meninggalkan Andre, bingung. Membuka pintu. Tara melihat bartender memegang Bernard bergetar karena usaha mencoba mencegahnya merobohkan pintu. Tara meyakinkannya mengatakan bahwa dia berada di tangan yang baik dan memintanya untuk menunggu 10 menit lagi. Dia membanting pintu. Bernard berteriak bahwa dia akan menunggu 10 menit dan tidak lebih. Tara menghela napas lega, dan wanita yang tertawa menyadari untuk apa jam pasir itu. Dia duduk kembali di meja. Andre mengatakan bahwa mereka harus langsung ke intinya menanyakan mengapa dia berpikir rumah Aliyah akan jatuh. Tara menjelaskan bahwa hanya 1 dari 3 pangeran yang akan menjadi raja, dan bahwa tepat setelah penobatan, rumah-rumah yang mendukung para pecundang utama akan beruntung jika mereka selamat dari kematian. Andre menemukan cerita itu menarik, tetapi masih tidak mengerti apa hubungannya dengan menjadi muridnya. Tara menunjukkan bahwa dia membutuhkan masyarakat hitam meletakkan cek kosong di meja. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan seorang mentor yang memahami setiap aspek kekaisaran di tingkat terdalam. Hanya dia yang bisa membantu dengan itu. Andre tertawa mengatakan bahwa bahkan jika dia memiliki keberanian untuk muncul di sana dengan cek kosong, dia meragukan Tara bisa membayar harganya. Tidak peduli berapa banyak yang dia tulis dengan tatapan penuh tekad. Tara menjelaskan bahwa mungkin tidak sekarang. Dia akan bisa membayar dalam 3 tahun. Berdiri Andre menyatakan bahwa tidak ada jaminan akan hal itu. Dan bahwa dia cenderung menolak. Tara bertanya, apakah dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk menjadikannya sebagai murid. Andre terkejut bahwa dia akan mengandalkan harga dirinya. Melanjutkan, Tara menjelaskan bahwa dengan bantuannya sebagai mentor, dia bisa menjadi eksekutif resmi dalam 3 tahun, akhirnya menjadi konsul setelah itu dan berakhir sebagai pemimpin rumah Elias. Dia ingat bahwa menjadi pemimpin rumah yang ditakdirkan untuk gagal tidaklah hebat, tetapi dia adalah satu-satunya yang tahu itu. Menemukan lucu bahwa semakin dekat dia dengan kehancuran, semakin dekat dia dengan gelar itu. Andre meletakkan tangannya di dagu dengan berpikir dan kemudian tersenyum mengetuk meja. Dia mengatakan bahwa ujian istana akan diadakan sebulan dari sekarang, mengatakan bahwa dia akan memutuskan berdasarkan apakah Tara lulus atau tidak. Penampilannya akan berbicara untuknya. Tara tetap diam mengamati Andre. Sudah kembali ke Kastil Bernard bertanya bagaimana tugasnya yang bergantung pada masa depannya. Tara menjawab bahwa dia merasa telah melakukannya dengan baik secara keseluruhan memperbaiki dirinya. Bahwa sebenarnya dia merasa semuanya berjalan lancar. Dia merasa aneh bahwa Andre berjanji untuk mengunjunginya setiap malam mulai minggu depan. Meskipun itu hanya janji bersyarat, merasa seolah-olah dia sedang meluncur di atas es yang semakin tipis.
Di tavern, Andre tertawa sambil melihat kertas-kertas di mejanya. Dia mengatakan bahwa tampaknya dia mendapatkan seorang murid yang cukup gemuk. Kali ini juga mengatakan bahwa yang ini cukup pintar menuju ke arah tali. Dia bertanya-tanya dengan suara keras apa yang perlu dia lakukan untuk membantunya berkembang lebih cepat. Dia menarik tali dan terus berpikir keras menemukan kemungkinan jatuhnya rumah Elias dan gadis muda itu menjadi pemimpin berikutnya. Menarik, bartender dari sebelumnya muncul menyatakan bahwa dia siap membantunya. Andre memerintahkannya untuk pergi ke ruang bawah tanah dan mencari apapun yang terkait dengan rumah Aliyah dan meminta dia untuk menugaskan seseorang untuk mengawasi murid terbarunya. Dia mengambil cek yang diterimanya dari Tara dan memberikannya kepada bartender, memintanya untuk memeriksa dengan konsultan tentang keasliannya. Wanita itu membungkuk dan setuju. Sementara itu, membalikan badan Andre berpikir bahwa dia bersemangat untuk melihat bagaimana Tara akan menangani segala sesuatunya mulai sekarang. Di rumah Elias, Count Lloyd sedang berbicara dengan pelayannya. Dia tidak percaya bahwa Tara telah pergi ke tavern itu bertanya apa yang dia lakukan di sana. Pelayan menjawab bahwa itu adalah informasi yang mereka terima melalui surat, melanjutkan untuk mengatakan. Mereka juga menerima nama orang yang dipilih Tara sebagai tutornya. Lloyd bertanya, apakah dia berpikir itu bisa ada hubungannya dengan masyarakat gelap? Pria itu mengatakan mungkin saja, menjelaskan bahwa kelompok ini memiliki 2 divisi utama, intelijen dan operasi. Tetapi dia tidak tahu banyak lebih dari itu. Dia akhirnya menunjukkan nama tutor baru Tara, Andre Pitt. Count meletakkan tangannya di dagu, berpikir dengan cermat bagaimana dia menemukan Andre. Melihat keluar jendela, dia melihat Tara berlari dengan sekelompok tentara, berpikir keras bahwa semua murid Pitt telah luar biasa jadi memilih Tara tampak aneh. Di halaman dia jatuh saat berlari mengejutkan ayahnya bahkan lebih. Informasi itu tampaknya tidak cocok. Cara berteriak mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan lagi. Dan seorang tentara membalas menyatakan bahwa baru setengah jam berlalu sejak mereka mulai. Sang Count berkata bahwa dia pasti sangat beruntung dan dia akan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Sang pelayan mengatakan bahwa pesan mendesak telah tiba dari kantor. Sang Count duduk mengatakan bahwa dia sudah tahu apa yang diharapkan. Pelayan menyerahkan surat itu dan mengatakan itu tentang Tara. Dia membuka surat itu dan mulai membaca. Lloyd terkejut bertanya-tanya apa yang dia lihat memanggil pelayannya Dylan. Dia memintanya untuk memanggil penasihat hukumnya segera. Di kamarnya Tara berkomentar bahwa Beth terlambat. Dia mendengar langkah kaki terburu-buru di belakang pintu. Beth kehabisan napas menerobos masuk melalui pintu. Dia berkata bahwa Tara benar dan bahwa seorang konsultan telah mengunjungi rumah itu pagi itu. Memberitahunya bahwa pelayan mengatakan dia menghabiskan banyak waktu berbicara dengan sang Count. Tara menyatakan bahwa mentornya cukup licik. Bertanya apakah ayahnya telah memanggilnya Beth, terkejut menunjukkan bahwa tuan. Dylan hanya mengirimnya ke atas untuk memanggilnya ke aula bawah. Tara berkata bahwa dia menyadari itu dari berapa lama Beth menghabiskan waktu. Beth berkata bahwa mereka sudah menunggu di aula. Tara terkejut berpikir dia harus kembali menghadapi beberapa bangsawan lainnya di aula utama. Jason berkata bahwa dia memiliki ide bagus untuk memulai kembali produksi minuman dan memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga. Seorang pria berkata bahwa larangan produksi minuman dibuat untuk mengurangi biaya yang tidak perlu bagi kekaisaran dan untuk menenangkan populasi setelah bertahun-tahun kelaparan, perang dan kekeringan, dan bahwa tidak akan mudah untuk membuat mahkota mencabut undang-undang tersebut. Jason merasa malu. Sementara itu, Tara memikirkan larangan impor. Chloe berkata bahwa ada desas-desus yang menyebar informasi yang sangat menarik yang hanya bisa didapatkan dengan harga tinggi. Dia berkata bahwa dia mendengar bahwa seorang anggota mahkota telah ditugaskan untuk misi rahasia. Dia menambahkan bahwa mereka harus mengubah ruang penyimpanan kapal dagang mereka menjadi gudang anggur untuk mengangkut minuman pada pelayaran berikutnya. Seorang pria berambut panjang bertanya tentang kebenaran informasi ini karena jika itu salah, mereka akan kehilangan banyak. Tara mengangguk, dia membeku di tempat, menyadari bahwa ini berbeda dari cerita asli dalam buku. Larangan itu hanya dicabut setelah akhir perang, tetapi perang itu bahkan belum dimulai. Sang Count bertanya kepada Chloe di mana dia mendengar desas-desus ini, bertanya-tanya apakah itu di Kementerian Keuangan atau Kementerian Perang. Dia menjawab bahwa sebenarnya ibunya sedang menjalin hubungan dengan rumah Anton yang memiliki seorang duk di Kementerian Keadilan. Sang Count bertanya, apakah rumah leluhur ibunya? Rumah Philip telah membantunya dalam negosiasi. Chloe menjawab bahwa ya, kakeknya telah membantunya. Jason berdiri meminta ayahnya untuk membiarkannya memimpin semua negosiasi terkait anggur, berargumen bahwa dia adalah orang terbaik untuk pekerjaan itu dan sudah siap untuk distribusi. Sang Count terlihat berpikir. Jason kemudian meminta sebuah kesempatan, sementara Tara terdiam di tempat mencoba mengingat di mana dia pernah mendengar nama rumah Anton.
Dia ingat bahwa dia pernah mendengarnya saat mengintip percakapan di balik pintu. Dia ragu tentang apa yang akan terjadi jika informasi dari kementerian itu salah. Sang Count mengatakan tidak masalah jika Jason yang menangani, tetapi mempertanyakan bagaimana dia akan menangani kerusakan yang akan ditimbulkan pada rumah mereka jika informasi itu tidak benar. Tara merasa lega menyadari bahwa ayahnya berpikir sama seperti dirinya. Tetapi dia segera menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk bahagia. Semuanya terjadi jauh lebih cepat daripada di buku, dan jika ini terus berlanjut, kehancuran rumahnya akan terjadi lebih awal dari rencana sebelum dia bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia berkeringat dingin. Sang Count berdiri menunjukkan bahwa mereka perlu membangun penyulingan ilegal, membuat kontrak dengan importir, dan memastikan jaringan distribusi yang aman. Dia melanjutkan mengatakan bahwa semua persiapan ini memerlukan waktu, uang, dan fondasi. Melihat ke bawah pada semua orang, dia bertanya, apakah itu benar-benar sepadan dengan risikonya berdasarkan kata satu orang saja? Jason gagap, mencoba menjelaskan kepada ayahnya bahwa informasi itu mungkin benar. Lloyd memukul meja dengan tinjunya. Sang Count menjelaskan bahwa saat dalam pertemuan resmi, dia harus merujuk padanya sebagai yang mulia dan bukan sebagai ayah. Jason setuju ketakutan dan tidak berdaya. Sang Count menjelaskan bahwa memasuki bisnis minuman bukanlah masalah di sini. Masalahnya adalah, jika informasi itu salah, rumah Elias akan dicap sebagai pemberontak. Pemberontak yang akan melawan raja dan keinginannya. Dia bertanya, siapa yang ingin berbisnis dengan rumah seperti itu? Dia menjentikan jarinya, akhirnya mengatakan, untuk memeriksa informasi tentang rumah Anton dan Felipe, dan sekali semua detail ada di meja. Mereka akan melanjutkan diskusi. Semua orang setuju saat mereka pergi. Anak-anak kantor bertanya mengapa Tara ada di sana. Mereka berkomentar bahwa dia bahkan tidak mengucapkan apapun selama pertemuan penting. Chloe mendekatinya dan bertanya apakah dia bertindak bodoh. Sepanjang waktu ini ingin tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Tara terkejut dan ragu, mengatakan bahwa jelas tidak dan bahwa dia menghabiskan seluruh waktunya di kamarnya melakukan apa-apa. Chloe menjawab bahwa dia tidak peduli apa yang Tara lakukan atau tidak lakukan, tetapi dia tidak ingin namanya ternoda. Tara mengatakan bahwa dia mengerti dan akan berhati-hati. Memanggilnya dengan namanya Chloe merasa kesal, bertanya mengapa dia tidak menggunakan gelarnya. Tara menjelaskan bahwa mereka adalah saudara perempuan, jadi dia tidak melihat masalah hanya memanggilnya Chloe. Chloe bilang terserah tapi dia akan tetap mengawasinya. Chloe meninggalkan ruang pertemuan. Pelayan memberitahu Tara bahwa sang Count memanggilnya. Dia pergi dengan kepala tertunduk dan berpikir, mengira dia akan memberi komentar tentang Andre Pitt dan tentang apa yang dia lakukan di tavern. Dia menggenggam gaunnya dengan erat. Dia berpikir dia membutuhkan semua dukungan yang bisa dia dapatkan dari ayahnya. Sudah duduk di ruangan dia sangat gugup. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara sendirian dengan ayahnya. Sang Count mengatakan dia memiliki 3 pertanyaan untuknya. Dia dengan gugup setuju. Sambil bertanya-tanya mengapa begitu banyak ayahnya, kemudian memberitahunya bahwa mereka menerima kartu dari Andre. Menanyakan bagaimana dia berhasil meyakinkan Andre untuk menjadi tutornya Tara menelan ludah, dan berpikir dia memiliki 2 jawaban untuk pertanyaan itu. Dia mulai dengan mengatakan bahwa tidak lama yang lalu ada seorang anak laki-laki berusia 8 tahun bernama Peter, dan dia mulai menonton dan mengikuti pelatihan dengan Bernard menggunakan pedang kayu. Pelayan dan Count ditinggalkan tanpa reaksi. Mencoba untuk memahami apa yang harus dilakukan dengan percakapan itu, dia bertanya, apakah mereka mendengarkan? Dan jika dia bisa melanjutkan, Count mengatakan iya. Dia menjelaskan bahwa dia melihat anak laki-laki itu datang, penuh dengan memar, dan bahwa Peter mulai meniru rutinitas latihannya dari jarak jauh. Saat menonton pada awalnya, dia hanya melihatnya sebagai anak laki-laki yang kurus, namun dia menemukan bahwa dia sebenarnya dibully oleh anak-anak lain. Dia pikir dia akan menyerah setelah beberapa hari. Pada awalnya tidak memberinya banyak kredibilitas, tetapi 2 hari kemudian dia menemukan Bernard melatihnya sendirian. Count bertanya, mengapa itu terjadi? Dia ingat bertanya kepada Bernard, mengapa dia begitu mudah mengajarkan anak laki-laki itu. Sementara dia mengalami kesulitan meyakinkannya dan membayar untuk itu, Bernard berkata bahwa anak laki-laki itu berjanji untuk menjadi pendekar pedang terbaik di Kekaisaran, dan bahwa dia tidak memiliki orang lain untuk dimintai bantuan. Memohon kepada Bernard untuk melatihnya, dia terus berkata bahwa sangat tidak mungkin. Mimpinya akan terwujud, tetapi jauh lebih menyenangkan mengajarinya daripada Tara, sambil mengatakan bahwa dia belajar dengan cepat. Itu membuatnya sedikit kesal, tetapi kemudian dia menjelaskan lebih lanjut mengatakan bahwa dia mengamati bagaimana anak laki-laki itu berlatih. Dan jika dia membuktikan dirinya layak, Bernard akan terus mengajarinya. Jika tidak, dia hanya akan mengusirnya. Count menepuk kakinya sambil tertawa mengatakan bahwa
Andre sebenarnya melakukan hal yang sama dengan Tara, mengujinya untuk melihat apakah dia layak untuk usaha itu. Dia tertawa mengatakan bahwa ini sangat menarik dan menjawab 2 pertanyaannya. Ketika dia akan mengajukan pertanyaan terakhirnya, dia terputus oleh Dylan. Pelayan mengatakan mereka masih belum menerima tanggapan dari konsultan. Count mengatakan dia sudah memiliki jawaban yang dia butuhkan menyeruput tehnya dengan tenang. Pelayan melihat Tara dengan gugup. Dia mengatakan dia akan menjawab pertanyaan itu mengatakan bahwa dia yakin Andre ingin cek kosong itu disahkan oleh seorang ahli hukum. Pelayan mengonfirmasi bahwa itulah yang dia minta dari mereka. Cara menjelaskan bahwa Pete menerimanya sebagai murid untuk alasan ini sama seperti Bernard melatih anak laki-laki itu. Dan bahwa mengesahkan cek hanyalah salah satu ujiannya karena dia tidak memiliki banyak keyakinan bahwa Tara akan menjadi juru tulis istana bagaimanapun juga. Pelayan terkejut memahami bahwa Andre sebenarnya ingin melihat bagaimana mereka akan melanjutkan. Jika cek itu tidak divalidasi, Count menundukkan kepalanya dan berkata bahwa itulah sebenarnya. Menambahkan bahwa ini adalah ujian bagi Tara dan rumah Elias. Dia membuka laci dari meja. Tara bertanya, apakah dia menyetujui cek itu? Count meletakkan cek di atas meja dan bertanya, jika dia benar-benar berani pergi ke tempat berbahaya seperti itu, tanpa tahu, apakah ceknya akan terverifikasi? Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu, apakah dia sudah mendapatkan kepercayaan ayahnya cukup untuk itu. Sang Count tertawa, mengatakan bahwa dia menyukai sikapnya. Dia menjentikan jarinya, dan bertanya, apa yang dia pilih, macarons atau kue? Tara sebagai orang baik yang sedang diet memilih keduanya, sementara pelayan masih terkejut melihat Count tertawa begitu banyak. Dia merasa bahagia melihat ayahnya tertawa, dan percaya bahwa dia akhirnya mendapatkan persetujuannya. 5 menit kemudian, dia menyadari kerusakan yang telah dia lakukan pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat kedua makanan manis di meja, sambil makan, dia bertanya-tanya mengapa dia begitu baik padanya. Berpikir bahwa meskipun terkadang cukup dingin, dia tetap ayahnya. Dia mengunyah dan mencoba menenangkan diri. Karena masih ada jalan panjang di depan. Count berkata, dia penasaran bertanya, mengapa dia memutuskan untuk mengikuti ujian istana. Dia berpikir bahwa dia sudah tahu jawaban untuk pertanyaan itu sejak saat dia memutuskan untuk berpartisipasi. Tetapi dia harus berhati-hati dengan cara dia memberitahunya. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menelan makanan. Tara menyadari bahwa, karena beratnya alasannya, tanggapannya bisa merusak momen baik yang mereka miliki sebagai keluarga. Dia minum sedikit susu sambil mempersiapkan diri secara mental mengetuk gelas di meja. Dia mengatakan bahwa dia hanya bisa menahan rasa sakit selama 7 tahun terakhir karena saudara laki-lakinya yang tercinta Brandon. Ruangan itu terdiam sejenak. Count terlihat serius mencoba memproses informasi tersebut. Dia berdiri kesal bertanya siapa dia yang berani membicarakan Brandon dengannya. Pelayan mencoba memintanya untuk tenang, tetapi sudah terlambat. Tara tahu dia harus melakukan ini meskipun sulit. Dia perlu membicarakan peristiwa 7 tahun yang lalu dan memicu trauma ayahnya. 7 tahun yang lalu, seorang bocah laki-laki terbaring di dalam peti mati yang dihiasi bunga. Seseorang bertanya-tanya mengapa dia ada di sana, mengapa itu adalah nasibnya. Orang lain mendekat dengan tangan bergetar, mengatakan bahwa bocah itu telah meninggalkan hadiah untuk gadis muda. Dia membuka kotak, mengungkapkan gulungan di dalamnya dengan suara yang bertanya untuk siapa itu. Orang itu menjawab bahwa itu untuk Nona Tara, seorang gadis muda yang sedang menangis di sudut ruangan. Di masa kini, Tara berpikir bahwa cara terbaik untuk mengatasi trauma adalah menghadapi kenangan paling menyakitkan. Count membanting meja dan bertanya apakah hanya karena dia memberinya beberapa makanan manis, dia merasa memiliki hak untuk mengatakan itu di hadapannya. Dia meraih gaunnya. Dia merasa ketakutan, tetapi dia terus mengatakan bahwa tidak ada satu hari pun berlalu. Tanpa penyesalan bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan mengapa dia mengejar peti harta karun sialan itu. Dia berharap itu tidak pernah terjadi. Lloyd berkata bahwa sekarang sudah terlambat untuk meminta maaf. Dia memintanya untuk menyelesaikan mendengarkannya. Dia tetap diam menatapnya. Pelayan berkata bahwa dia tidak bisa meratapi kehilangan putranya selamanya. Dia duduk dengan tangan di wajahnya. Tara bertanya, apa yang akan terjadi jika dia menyelesaikan impian hidup saudaranya di tempatnya? Menurunkan tangannya, sang Count bertanya apa maksudnya dengan itu. Dia teringat mimpi Brandon. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi seorang juru tulis atau bahkan konsul kerajaan. Dia mengatakan bahwa dia mendengar Brandon berbicara tentang mimpinya. Ketika mereka masih anak-anak, menegaskan bahwa dia ingin memenuhi keinginannya sejak saat itu, untuk membawa mimpi dan harapannya. Sang Count kemudian menyadari bahwa dia mengingatkan dia pada putranya yang hilang, melihat percikan yang sama di matanya seperti yang dimiliki Brandon. Seseorang mengetuk pintu, seorang pelayan masuk, membawa lebih banyak makanan. Sang Count mengatakan bahwa dia pasti lapar dan menyuruhnya untuk makan sebelum melanjutkan. Dia mengucapkan terima kasih, memanggilnya dengan hormat. Dia meminta Tara untuk memanggilnya ayah.
Tara melakukannya dengan senyum kecil berpikir bahwa ini berhasil. Sang Count bertanya apa pendapatnya tentang pertemuan sebelumnya meletakkan kue kering kembali di piring. Dia membuat ekspresi berpikir. Pelayan mengatakan bahwa dia mengajukan pertanyaan yang sangat sulit bagi sang nona. Dia mengatakan bahwa bahkan jika apa yang dikatakan Duke Anton itu benar, terlalu dini untuk bertindak jika mereka ingin mendengar pendapatnya. Sang Count menyuruhnya untuk melanjutkan. Tara kemudian menyatakan bahwa Kaisar saat ini tampaknya memiliki keterikatan pribadi terhadap larangan tersebut. Jadi, bahkan jika itu dicabut, mereka masih tidak akan yakin tentang perasaan sebenarnya dari Yang Mulia. Oleh karena itu, mereka perlu sangat berhati-hati. Ayahnya bertanya apa maksudnya. Dia menyatakan bahwa mereka harus menunggu larangan saat ini. Dicabut dan kemudian mengajukan izin untuk memproduksi sejenis anggur yang eksklusif untuk istana, sudah di kamarnya. Dia mengatakan bahwa dia membutuhkan obat perut dari Dr. Oliver sambil mengipas dirinya dengan tangannya hampir pingsan. Beth mengatakan bahwa mereka memiliki beberapa ramuan untuk itu yang ditanam di ruangan, jadi dia bisa mengambilnya kapan saja dia mau. Tara merasa malu karena tidak tahu itu. Pelayan kemudian bertanya, apakah itu benar-benar benar? Jika larangan itu benar-benar akan dicabut, mengatakan bahwa seseorang mengatakan mereka mendengarnya selama pertemuan. Tara bertanya, dari siapa dia mendengar itu? Merasa aneh baginya tertarik pada hal-hal seperti itu, menyadari bahwa itu bisa jadi benar. Beth menjadi sangat senang tertawa. Tara bertanya apa yang membuatnya begitu bahagia ingin mendengar kabar baik. Sementara itu, Beth melompat seperti kelinci karena begitu senangnya. Pelayan mengatakan itu adalah informasi rahasia, dan bahwa dia hanya mendapatkannya secara kebetulan. Tara menjadi penasaran. Beth kemudian membisikkan di telinganya. Bertanya, apakah dia memiliki uang yang disimpan? Kemudian dia menutup mulutnya dengan tangan untuk memberi isyarat agar tidak berbicara keras. Beth melanjutkan mengatakan bahwa dia menginvestasikan 3 bulan gajinya untuk itu yang disimpulkan Tara adalah 6 koin emas. Dengan kepala melayang Beth mengatakan, ya dia bilang. Mereka menyebutkan itu adalah investasi yang akan mengembalikan 20 kali nilai. Tara menyaksikan adegan itu tanpa sepenuhnya memahami. Sampai dia menyadari dengan cepat bertanya apakah dia telah berinvestasi dalam anggur sorbian. Beth mengatakan bahwa dia tahu Tara akan mengetahuinya. Tara bertanya, bagaimana dia mengetahuinya? Beth menjawab bahwa Cindy, salah satu pelayan rumah, siapa temannya yang mengatakan bahwa kakak laki-lakinya mendengarnya dari seorang bangsawan, pada dasarnya permainan telepon abad pertengahan. Tara tiba-tiba berdiri bertanya, kapan Beth menyerahkan uangnya kepada mereka? Dia menjawab bahwa itu terjadi 2 hari yang lalu. Tara menggenggam bahunya dan memberitahunya untuk berlari dan mengambil kembali gaji 3 bulan mereka. Dia melanjutkan, bergumam bahwa pertama-tama mereka perlu menemukan Cindy. Juga bertanya-tanya apakah akun yang mereka gunakan untuk transaksi itu. Bahkan ada. Dengan ketakutan, Beth bertanya, ada apa? Tara memperingatkan bahwa mereka meyakinkan orang untuk memberikan uang mereka hanya untuk melarikan diri setelahnya bahwa itu adalah penipuan besar. Dan memberitahunya untuk segera mengejar Cindy. Beth berlari keluar dari ruangan dan Tara duduk. Dia menyadari ibunya mungkin telah terjebak dalam trik yang sama. Sekarang mereka berdua berjalan menyusuri lorong. Pelayan terlihat murung, sementara Tara berpikir bahwa dia akhirnya bertambah berat badan karena stres. Makan malam sebelumnya. Tara mengingat kepolosan ibunya mungkin telah berinvestasi, hanya karena semua orang melakukannya. Bertanya-tanya, mengapa ibunya harus terlibat dalam semua ini? Mereka tiba di sebuah aula yang dipenuhi berbagai bangsawan. Dia bertanya, apakah ada acara yang berlangsung hari ini? Beth menjawab bahwa dia tidak yakin, tetapi ada banyak lord dan lady penting yang hadir. Tara berpikir tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia berhenti dan menyadari bahwa dia mungkin melupakan sesuatu. Memberi dirinya sendiri tamparan di pipi. Setelah itu, Beth terkejut. Bertanya apa yang terjadi. Tara berbalik bertanya apakah dia memiliki salinan berita hari itu. Beth menjawab bahwa dia meninggalkannya di kamarnya sebelumnya. Tara mengatakan bahwa dia tidak sempat membacanya meninggalkan ruangan tanpa bahkan melirik kertas-kertas itu. Kembali ke ruangan dia melihat berita. Ternyata rumor bahwa larangan minuman akan dicabut adalah salah dan Duke Anton bertanggung jawab atas banyak penipuan. Menarik banyak bangsawan bersamanya. Berita itu juga mencakup kejahatan terkait geng Lacton dan kemungkinan implikasi skandal ini pada ujian istana yang akan terjadi dalam 3 minggu. Tara kemudian mengatakan bahwa ini adalah kekacauan mutlak. Turun kembali ke aula Tara menemui delegasi formal besar para ksatria yang menyelidiki atas nama istana. Di tengah mereka ada seorang pemuda berpakaian rapi dengan rambut coklat, yang dia anggap cukup tampan dan anehnya familiar. Dia melihatnya dari samping dengan tatapan serius menutup mulutnya agar tidak mengatakan apa-apa. Dia menyadari bahwa pemuda itu adalah pengemis yang dia bantu beberapa hari yang lalu.